Pernah kepikiran gak sih gimana caranya alam mengatur dirinya sendiri? Mulai dari hutan yang paling lebat sampai terumbu karang yang penuh warna. Ternyata ada sebuah sistem tersembunyi yang bekerja. Nah, hari ini kita bakal bongkar rahasia di balik sistem itu, ekosistem. Coba deh, pikirin ini sebentar. Bedanya apa? Jawabannya itu ada di sebuah sistem organisasi yang nggak kelihatan, yang mengubah benda mati jadi panggung untuk drama kehidupan yang luar biasa. Yuk, kita selami lebih dalam lagi. Oke, jadi kita mulai dari mana nih penjelajahan kita? Tentu aja, dari yang paling dasar. Kita harus sepakat dulu apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan ekosistem? Nah, disinilah kuncinya. Ternyata jawabannya itu tersembunyi di asal katanya sendiri. Oikos itu artinya rumah, dan sistema itu susunan. Jadi gampangnya, ekosistem itu ya susunan rumah. Ini bukan sekedar tempat, tapi sebuah sistem interaksi yang hidup dan terus bergerak. Setiap ekosistem, mau sekecil atau sebesar apapun, itu dibangun di atas dua pilar ini. Biar gampang, bayangin aja kayak pertunjukan teater. Ada komponen biotik, ini para aktornya. Terus ada komponen abiotik, ini panggung sama propertinya. Keajaibannya itu terjadi pas keduanya saling berinteraksi. Oke, sekarang kita fokus dulu ke komponen biotik. Anggap aja mereka ini para pemeran dalam sebuah drama raksasa, di mana masing-masing dari mereka punya peran yang spesifik banget buat dimainin. Dalam drama kehidupan ini, ada tiga peran utama. Ada si pencipta energi, ada si pemindah energi, dan ada si pendaur ulang. Tiga peran ini menciptakan aliran energi yang nggak pernah berhenti, dan aliran inilah yang jadi mesin penggerak seluruh ekosistem. Yuk, kita kenalan lebih dekat sama para aktor ini. Pertama, ada produsen, sang pahlawan sejati. Tumbuhan sama alga ini secara ajaib mengubah sinar matahari jadi energi. Lalu ada konsumen. Kita semua termasuk di sini yang mindahin energi itu dengan cara makan organisme lain. Terakhir, dan ini krusial banget, ada tim bersih-bersih, para dekomposer. Jamur dan bakteri ini mastiin nggak ada yang sia-sia. Mereka mengubah sisa-sisa kehidupan jadi nutrisi lagi untuk generasi berikutnya. Nah, setelah kenalan sama para aktornya, sekarang waktunya kita lihat panggung tempat mereka beraksi. Inilah komponen abiotik, fondasi fisik yang menentukan segalanya. Faktor-faktor ini mungkin kelihatannya cuma latar belakang aja ya. Tapi sebenarnya, merekalah sutradaranya. Merekalah yang nentuin aturan mainnya. Ada nggaknya air, suhunya gimana, jenis tanahnya apa. Semua ini yang nentuin siapa aja yang bisa hidup dan tumbuh di sana. Satu perubahan kecil di panggung ini bisa mengubah seluruh alur cerita. Oke, sekarang kita udah paham aturan mainnya. Saatnya kita jalan-jalan keliling dunia. Kita lihat gimana aturan-aturan tadi menciptakan panggung-panggung kehidupan yang luar biasa beragam di seluruh planet kita. Gampangnya, kita bisa bagi jadi tiga kategori besar. Yang ada di darat, yang ada di air, dan ini yang menarik, yang kita ciptakan sendiri. Kita nyelam dulu ya ke dunia akuatik. Mulai dari danau air tawar yang tenang, sungai yang arusnya deras, sampai lautan yang maha luas, ekosistem akuatik ini adalah dunia yang beda banget dengan aturan dan penghuninya sendiri. Dan supaya kita kebayang skalanya, coba deh pikirin ini. 97% dari seluruh air di planet kita itu ada di lautan. Ini bukan cuma sebagian dari bumi, ekosistem laut adalah sistem penopang kehidupan yang paling dominan di planet ini. Sekarang, ayo kita kembali ke darat. Nah, di sini ada dua faktor utama yang jadi penentu, suhu sama curah hujan. Kombinasi keduanya ini melahirkan berbagai dunia yang beda-beda banget yang biasa kita sebut bioma. Contohnya gurun, tempat di mana air itu ibarat harta karun, dan suhunya bisa ekstrim, dari panas membakar sampai dingin membeku dalam sehari. Cuma makhluk yang paling jago adaptasi yang bisa bertahan di sini. Terus, kita punya taiga. Sabuk hutan pinus raksasa yang membentang di utara. Bayangin aja, udara dingin yang seger dan pohon-pohon pinus yang tinggi yang emang dirancang alam buat bertahan dari musim dingin yang panjang dan menusuk. Dan tentu saja, jantungnya keanekaragaman hayati planet kita, hutan hujan tropis. Di sini, hujan yang melimpah itu menciptakan ledakan kehidupan. Dan kita di Indonesia ini beruntung banget loh, karena jadi rumah bagi salah satu bioma paling berharga di dunia ini. Tapi ceritanya nggak berhenti di alam liar. Kita, manusia, ternyata juga perancang ekosistem. Kita secara sadar ngebentuk lingkungan buat memenuhi kebutuhan kita. Contohnya ada di mana-mana. Sawah yang hijau, perkebunan yang luas, bahkan kota-kota tempat kita tinggal. Tapi ada satu ciri khas yang membedakannya. Efisiensi seringkali mengorbankan keragaman.
Ekosistem buatan ini dirancang untuk satu tujuan, makanya keanekaragaman hayatinya jauh lebih rendah dibanding saudaranya yang alami. Jadi, setelah melihat semua ini, pertanyaan besarnya adalah, terus kenapa? Kenapa ini semua penting? Nah, di bagian terakhir ini kita akan sambungkan semua titik-titik ini buat ngerti peran krusial ekosistem bagi kelangsungan hidup kita sendiri. Inilah intinya. Inilah alasan kenapa kita harus peduli. Ekosistem yang sehat itu bukan cuma pemandangan indah. Mereka adalah sistem pendukung kehidupan kita. Mereka tuh ngasih layanan gratis yang harganya nggak ternilai, udara yang kita hirup, air yang kita minum, iklim yang stabil, dan jaring pengaman keanekaragaman hayati yang jaga semuanya tetap seimbang. Kutipan ini benar-benar merangkum ide utamanya dengan pas banget. Lingkungan itu bukan cuma ruang fisik, tapi totalitas dari semua interaksi, baik yang hidup maupun yang tak hidup, yang membentuk dunia kita. Dan ini membawa kita ke sebuah kesimpulan yang, ya, nggak bisa kita hindari. Ada satu komponen lagi yang sangat kuat, kita. Pilihan kita, budaya kita, teknologi kita, semuanya adalah kekuatan dahsyat yang ikut membentuk ekosistem. Kita bukan sekedar penumpang di planet ini, kita ada di kursi pengemudi. Jadi, semua pembahasan ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan mendasar untuk kita renungkan. Di tengah jaring-jaring kehidupan yang rumit ini, sebagai konsumen sekaligus sebagai pembentuk lingkungan, apa sebenarnya peran kita?